Berikut adalah 5 alasan kenapa dalam Pilpres 2024 putaran pertama ini Shirley tidak mendukung kembali Pak Prabowo. Alasan yang pertama, Pak Prabowo yang sekarang terlihat lebih banyak menunjukkan sisi kepribadian yang berbeda dari sebelumnya. Sebelum beliau masuk dan menikmati kekuasaan seperti sekarang. Beliau sekarang terkesan sangat pragmatis, jumawa, arogan, kasar, pendendam, mudah tersinggung atau emosional, dan tidak welcome pada kritik. Mungkin saja Shirley salah atas penilaian tersebut, tapi itu yang setidaknya sangat terlihat menonjol akhir-akhir ini. Padahal di alam demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang, semua hal tadi tentu adalah sikap yang sangat tidak kita inginkan dan harapkan ada pada diri seorang pemimpin. Apalagi diri seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Alasan yang kedua, beliau sekarang terlihat lebih fokus terhadap kekuasaan yang ingin diraihnya daripada menghargai proses untuk meraihnya. Kalau dulu saja beliau bisa melarang atau meminta pendukungnya untuk tidak melanjutkan demo yang konstitusional di depan Bawaslu dengan alasan demi kebaikan dan harus menang secara moral yang tinggi, lalu kenapa sekarang beliau seolah tetap memaksakan diri meminang cawapresnya yang sudah terbukti secara jelas proses lolosnya divonis melanggar kode etik berat dan kental dengan nepotisme. Bahkan sang pemutusnya saja diberi sanksi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai ketua MK. Bukankah sebagai negarawan harus setia pada prinsip tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara? Andai Mas Gibran bukan anak seorang presiden aktif yang memiliki begitu banyak kekuasaan dan kewenangan di belakangnya, seberapa yakin kita bahwa Pak Prabowo masih akan tetap ngotot meminangnya? Alasan yang ketiga, Pak Prabowo yang sekarang seperti kehilangan rasa percaya diri dan jati dirinya, sehingga terlihat jadi sangat bergantung pada Pak Jokowi. Ya, slogan dan ide besar yang dahulu selalu Pak Prabowo sampaikan, sekarang sudah terasa mulai banyak bertentangan dengan praktiknya. Slogan terkait kebocoran anggaran, keterbukaan, penguasaan ekonomi oleh asing, dan kemandirian bangsa yang dahulu sering kita dengar dari beliau, sekarang seolah berdiri dalam ruang hampa. Terganti dengan puja-puji berlebihan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi beserta ide dan kinerjanya. Berdamai dan berbaikan dengan lawan tentu diharuskan, tapi mendadak memuji berlebihan hal-hal prinsipil dan mendasar yang dahulu sering dikritisi tentu adalah hal yang berbeda. Bukankah pengabdian tertinggi itu seharusnya pada kebaikan dan kebenaran, bukan pada kekuasaan dan atasan? Alasan yang keempat, pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran seolah tidak memberikan harapan baru. Memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang seolah hanya akan melahirkan fenomena Presiden Jokowi jilid ketiga saja. Sementara dengan 2 periode Presiden Jokowi saja, kita sudah merasa limbung. Apalagi jika seolah harus dilanjutkan dengan jilid ketiga, jilid keempat, dan seterusnya. Utang kita sekarang saja sudah di angka 8.000 triliun lebih, atau sekitar 28 juta rupiah apabila dibagi rata pada setiap penduduk Indonesia. Dan itu belum termasuk utang ribuan triliun berbagai BUMN. Padahal di akhir masa PSBY tahun 2014 lalu, total utang kita itu masih di angka 2.600 triliun lebih sedikit. Itu berarti di masa Pak Jokowi kita berutang amat sangat banyak, sehingga utang kita naik 3 kali lipat dari total keseluruhan utang 6 presiden pertama negeri kita dari masa Presiden Soekarno sampai masa Pak SBY. Bahkan bunga utang tahunan tahun 2024 saja sudah hampir menyentuh angka 500 triliun setahun, lebih besar dari anggaran pembangunan IKN. Artinya, sebetulnya dengan bunga utang tahunan saja, kita bisa membuat satu buah IKN, andai tidak punya utang sebanyak itu. Silakan teman-teman cek langsung situs Kementerian Keuangan. Dan itu baru cicilan bunganya saja, belum dengan pokoknya. Ya, betapa besarnya beban kita. Sehingga rasanya sangat tidak mungkin apabila ini semua masih akan terus dilanjutkan berjilid-jilid kemudian. Alasan yang kelima, karena Shirley dan kita semua tentu sudah sangat rindu dengan alam demokrasi yang sehat, yang penuh dengan harapan bukan justru ketakutan. Yang semua itu rasanya sangat tidak mungkin apabila harus ditunda-tunda lagi.
Sudah sesak rasanya kita dengan berbagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat yang semakin menjadi-jadi. Sudah sesak rasanya kita dengan aturan-aturan yang menguntungkan golongan elit tapi merugikan golongan ekonomi sulit. Hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, pendekatan represif dan kasar dalam menghadapi rakyat, pajak dan harga-harga yang terus naik, dan lain sebagainya. Ya, kita benar-benar butuh harapan yang baru, butuh udara kebebasan yang segar, dan butuh alam demokrasi yang sehat. Ide-ide besar dan baik yang dahulu Pak Prabowo sering gaungkan sebelum masuk kekuasaan, entah kenapa sekarang sepertinya lebih terwakili oleh paslon lain yang bukan dirinya. Sehingga dengan semua alasan dan pertimbangan tadi, maka Sally memutuskan bahwa pada Pilpres 2024 putaran pertama ini tidak lagi memilih Pak Prabowo dan menjatuhkan pilihan pada paslon lain yang Sally anggap lebih bisa mewakili ide-ide besar dan harapan baik akan bangsa ini ke depan. Dengan video penjelasan ini, Sally berharap tidak ada lagi teman-teman simpatisan Pak Prabowo yang terus membuli dengan kata-kata kasar dan jorok lewat DM seperti yang terjadi sekarang. Kita dulu pernah sama-sama diperlakukan tidak menyenangkan seperti itu. Maka alangkah baiknya apabila kini kita tidak melakukan hal yang sama. Mari kita ingat bahwa kita dulu pernah berusaha membela dan memenangkan Pak Prabowo dengan cara-cara yang baik dan terhormat, serta dengan tegas menolak segala macam bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan fasilitas negara, dan kelicikan. Jangan sampai sekarang melakukan cara yang dulu kita lawan dan tolak itu demi untuk membela dan memenangkannya. 14 Februari nanti harus jadi kemenangan kita semua, rakyat Indonesia. Terlepas dari apapun golongan dan status sosialnya. Bukan lagi jadi hari mereka-mereka yang selama ini abai dengan berbagai janji untuk mensejahterakan dan adil pada rakyatnya. Sekian video penjelasan ini Sally sampaikan. Selamat menentukan pilihan untuk teman-teman semuanya. Indonesia harus kembali jaya. NKRI harga mati.